Kenali dirimu, kenali passionmu, kenali minatmu, dan kenali keinginanmu di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalin, aku Koyim dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini sedang menempuh pendidikan semester 2 di jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, aku mau berbincang sedikit nih terkait dengan kehidupan perkuliahanku dari awal aku masuk PTN ya. Jadi jalur masuk PTN itu ada 3. Pertama itu jalur rapot atau SNPTN, kedua itu ada jalur tes atau SBMPTN, dan ketiga ada jalur mandiri. Aku itu berkesempatan mengikuti 2 jalur, pertama SNPTN dan kedua SBMPTN. Ternyata di SNPTN ini aku belum beruntung, aku ditolak PTN yang aku inginkan. Kemudian hampir saja aku tuh tidak mengikuti UTBK karena belum ada persiapan sama sekali terkait materi-materi UTBK. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan kemudahan bagi saya dengan adanya penundaan jadwal UTBK hingga beberapa bulan kemudian, karena saat itu sedang booming-boomingnya pandemi COVID-19. Kemudian saya berpikir ulang, apa langkah yang harus aku lakukan ke depannya. Kemudian aku memutuskan tetap ikut UTBK apapun hasil akhirnya nanti. Ternyata memang ya, kalau yang namanya rezeki itu tetap akan kembali kepada kita. Alhamdulillah, ketika pengumuman SBMPTN, saya mendapatkan warna hijau yang menandakan bahwa saya itu diterima di PTN ini. Nah, di PTN ini saya mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi. Kenapa sih pendidikan ekonomi? Nggak begitu familiar, nggak banyak peminatnya. Karena dari diri saya sendiri itu, dari awal saya bertanya pada diri saya sendiri, kamu maunya apa? Kamu maunya jadi apa nanti? Dan kamu bisanya apa? Dan kamu passionnya apa? Ketika itu saya menyimpulkan bahwa saya memang sukanya di bidang ekonomi dan bercita-cita menjadi seorang pendidik, baik itu dosen maupun guru. Nah, jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi. Jurusan Pendidikan Ekonomi di UNES ini sudah terbagi menjadi 3 program studi, sudah terkonsentrasi sejak awal. Nah, ketiganya itu pertama ada jurusan Prodi Pendidikan Akuntansi, di mana ini adalah program studiku. Yang kedua itu adalah program studi Administrasi Perkantoran, dan yang ketiga program studi Koperasi. Nah, program studi akuntansi dan yang keduanya itu sudah mendapatkan akreditasi A yang menandakan bahwa jurusan Pendidikan Ekonomi di UNES sudah sangat baik sekali. Nah, karena aku masih semester 2 ya, hanya baru mendapatkan beberapa mata kuliah, sekitar 20 mata kuliah ya, dengan total 44 SKS, dimana pada semester awal aku tuh mendapatkan mata kuliah berupa pengantar-pengantar sebagai bekal di awal untuk menghadapi mata kuliah lanjutan ya. Jadi itu di awal semester ada mata kuliah berupa pengantar ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar manajemen, pengantar bisnis, matematika ekonomi, dan berbagai mata kuliah umum. Kemudian terkait nilai di jurusan ini susah gampang sih. Jadi nilai itu kembali lagi pada diri kita. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau belajar, ketika kita mau aktif di kelas, maka ketika ujian nanti ya kita sendiri tidak akan kesulitan seperti itu. Jadi PTN atau jurusan itu tidak menjamin nilai kita itu tinggi. Mau kita berada di PTN yang top atau PTN yang sudah ternama sekali, kalau diri kita itu tidak mau belajar ya tetap aja kita dapat nilai yang
meskipun kita ada di PTN biasa maupun swasta, kalau kita memang benar-benar mau belajar, maka ya nilai kita akan bagus, seperti itu. Kemudian jadi prospeknya tuh ada banyak ya, seperti awal tadi, pendidik itu baik guru maupun dosen apabila ia melanjutkan ke sarjana 2. Terus ada berupa akuntan, akuntan di perusahaan-perusahaan, praktisi, ekonom, dan lainnya. Bagaimana skripsinya? Karena saya itu mengikuti sebuah organisasi berupa karya ilmiah itu ya, jadi saya tahu bahwa tugas akhir atau skripsi dari jurusan ini hampir mirip dengan lembar karya ilmiah atau LKTI. Nah, hampir mirip, cuma beda volume saja kemungkinan. Sama-sama ada metode penelitian, ada bab 1 pendahuluan, ada bab pembahasan, dan juga ada bab 3, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kehidupan UNES itu seperti apa sih? Jadi alasan lain saya memilih UNES itu karena biaya hidup di UNES juga tidak terlalu mahal. Banyak tersebar pedagang-pedagang dari warung-warung burjo, dari pedagang kaki lima maupun dari kafe-kafe. Jadi saya pernah ke sana dan di situ nggak terlalu menguras kantong baik jajanannya itu. Jadi untuk kosnya sendiri itu juga tidak mahal-mahal banget. Jadi sistem kosnya di UNES itu kebanyakan berupa per tahun di mana kita bisa menempatinya berdua satu kamar, atau kita juga bisa mengontrak. Kalau kos itu biaya rata-ratanya sekitar 3,5 sampai 6, itu yang standar ya, bukan yang mewah. Kalau yang mewah memang harganya berbeda. Nah, kemudian ya asik-asik aja. Alhamdulillah dapat teman juga yang baik, dapat dosennya juga baik. Mungkin kurang kerasa aja ya, karena kita masih daring, kita nggak bisa aktivitas di kampus. Aktivitas organisasi juga masih daring juga. Saya berharap sih bentar lagi bisa berkuliah secara offline, seperti itu. Apa sih pesan kakak buat adik-adik nantinya? Jadi pesanku itu buat adik-adik secara umum, baik itu nanti yang melanjutkan ke jurusanku maupun ke jurusan lain, aku cuma berpesan, kenali dirimu, kenali passionmu, kenali minatmu, dan kenali keinginanmu di masa depan. Jangan berpatokan pada sebuah universitas ternama, tapi kamu tidak mengambil jurusan yang kamu sukai. Karena apa? Karena kedepannya kamu akan merasa bahwa kamu kesulitan di situ dan kamu akan merasa bahwa kamu salah jurusan. Itu sangat-sangat benar-benar fatal menurutku. Jadi awal banget aku merekomendasiin ke adik-adik buat mengenali diri kalian sendiri, tanya pada diri kalian sendiri, kemudian tentukan jurusan yang tepat bagi kamu, lanjutkan dengan universitas yang kamu inginkan. Rasionalitas dan juga impian itu diperlukan, tapi kalau hanya impian tanpa rasionalitas, maka bila kamu tidak beruntung, maka kegagalanlah yang kamu dapatkan. Seperti itu. Terima kasih.